Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede menyatakan sikap PDI Perjuangan Kota Denpasar siap mendukung calon gubernur Bali dari kader partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran. Penegasan itu mengisyaratkan arah dukungan DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar kepada calon gubernur Bali Wayan Koster. 2018, sanggup? Sanggup? Penegasan Ketua DPC PD Perjuangan Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede tersebut diungkapkannya pada acara sosialisasi 4 konsensus kebangsaan yang dilaksanakan di Aula Kantor DPD PD Perjuangan Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, I Gusti Ngurah Gede menyatakan tahun 2018 akan digelar pemilihan gubernur Bali. Seperti yang sudah diketahui, PD Perjuangan memiliki satu-satunya kandidat, yakni Wayan Koster, yang juga sebagai Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Bali. Oleh karena itu, di hadapan 400-an kader banteng moncong putih Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede meminta seluruh kader bekerja keras memenangkan KBS di pemilihan gubernur Bali tahun 2018. Menurutnya, kemenangan di Pilgub Bali tahun 2018 akan menentukan langkah kemenangan partai di Pileg dan juga Pilpres 2019. Kalau dukungan kepada pasti itu karena struktur kami, pasti kami dukung. Tidak mungkin kami tidak akan mendukung daripada jajaran struktur kami. Sudah jelas KBS yang mana sudah jelas kita ketahui bersama, beliau pasti tidak akan melenceng. Pasti melalui PDI Perjuangan. Kebetulan beliau adalah selaku ketua DPD kami. Jadi siapapun itu mendapat keputusan besok, pasti kami akan dukung, akan kami menangkan di Kota Denpasar. Koster Bali 1 atau KBS mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, kader, simpatisan, dan juga satgas, serta pecalang DPC PD Perjuangan Kota Denpasar yang selama ini sangat berperan sebagai pendukung utama kegiatan-kegiatan kepartaian di Kota Denpasar. KBS juga memuji ketegasan Ketua DPC PD Perjuangan Kota Denpasar yang mendukung KBS di Pilgub Bali tahun 2018. Pada kesempatan tersebut secara terbuka, KBS menyatakan akan maju sebagai Gubernur Bali tahun 2018. Semua anggota DPR dapat tugas seperti ini. Dan saya ingin menyampaikan secara terbuka, kegiatan ini saya gilir ke DPC-DPC di Gianyar, di Bandi, di Leleng, di Jepang, di Tabanan, kali ini Denpasar. KBS juga menambahkan dirinya ingin total ngayah untuk Bali skala dan niskala dengan melaksanakan ajaran Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Konsep dari ajaran Trisakti Bung Karno ini akan dijalankan serius untuk menata kembali masyarakat Bali agar kembali berjalan di relnya sesuai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya yang telah diwariskan leluhur dan tetua Bali sejak dulu. Pada acara sosialisasi 4 konsensus kebangsaan, KBS mengingatkan Bali agar tetap waspada dan tidak lengah. Situasi kondusif bukan berarti aman. Karena itu, KBS mengajak seluruh masyarakat di Bali untuk menjaga bersama-sama wilayahnya dari ancaman terorisme. KBS juga mengatakan karena PD Perjuangan merupakan partai paling besar di Bali, maka besar juga tanggung jawabnya untuk ikut berperan menjaga Bali ini. Untuk itu, KBS mengajak seluruh kader, simpatisan, satgas, dan pecalang PD Perjuangan di seluruh Bali menjaga 4 konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap baik singkatnya ada. Tim Liputan melaporkan.